Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan proyek kami di mata kuliah analisis proses bisnis untuk UAS dengan judul analisis proses bisnis berbasis AI pada UMKM Marco Parhi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Salim Pasha dengan NIM 2510501081. Nama saya Hafiz Abimanyu, NIM-nya 25110501082. Selanjutnya nama saya Raja Ihsan Kamil dengan NIM 25105010944. Selanjutnya saya Denny Setiawan dengan NIM 2510501097. Nah, yang pertama ini ada profil UMKM. Kami itu mengambil Warkop Parhi. Warkop Parhi merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan minuman. Produk yang dijual meliputi kopi, teh, minuman dingin, mie instan, gorengan, pancong, dan makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Warkop Parhi berlokasi di sekitar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sehingga menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh mahasiswa untuk bersantai, mengerjakan tugas, dan berkumpul bersama teman. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan transaksi, Warkop Parhi sistem yang dapat membantu pengelolaan stok dan laporan penjualan agar operasional bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan. Yang pertama itu di pengelolaan stok. Stok dicatat secara manual, sering terjadi selisih stok, sulit mengetahui stok yang hampir habis, pemilik harus mengecek stok satu persatu. Terus permasalahan di laporan penjualan, penjualan dicatat di buku, rangkap penjualan memakan waktu yang lama, sering terjadi kesalahan perhitungan, sulit mengetahui produk terlaris. Nah, ini ada analisis bisnisnya. Aspek yang pertama itu performance kondisi saat ini. Pencatatan masih manual, information, data tidak real time, ekonomi, kontrol stok kurang baik, kontrol pengawasan masih manual, efisiensi, pengerjaan berulang, service pelayanan lebih lambat. Nah, dampak pada performance itu proses menjadi lebih lambat, informasi yang kurang kuat, ekonomi menimbulkan kerugian, kontrol resiko kesalahan tinggi, efisiensi kurang efisien, servis kepuasan pelanggan menurun. Selanjutnya ada as-is dan to be. Pada as-is, pengelolaan stok, pencatatan stok dilakukan secara manual, monitoring stok, mengecek stok satu persatu, penjualan, dicatat pada buku, laporan, rekap manual, analisis tidak tersedia. Nah, terus to be-nya, pengelolaan stok dikelola melalui sistem dan diperbarui otomatis, monitoring stok real time, penjualan, dicatat langsung pada sistem, laporan otomatis, analisis penjualan, analisis AI produk terlaris. Selanjutnya ada flowchart, as-is, dan to be. Yang pertama itu ada flowchart pengelolaan stok as-is. Pertama dari mulai, terus catat barang stok masuk, terus simpan di buku, terus hitung stok, dan cek persediaan barang. Jika stoknya menipis, jika ya, lalu akan memberikan informasi ke pemilik. Jika tidak, bakal balik lagi ke yang berikutnya. Yang pertama ada flowchart penjualan stok atau as-is. Mulai dulu pertama, terus catat stok barang masuk. Setelah itu disimpan di buku, lanjut ke hitung stok secara manual. Nah, selanjutnya ada cek persediaan barang. Selanjutnya ada stok menipis. Jika ya, lalu akan memberikan informasi ke pemilik. Jika tidak, langsung selesai. Selanjutnya ada flowchart penjualan yang as-is. Pertama mulai. Terus pelanggan memilih produk. Selanjutnya ada kasir cetak transaksi secara manual. Selanjutnya ada disimpan di nota atau catatan. Selanjutnya ada ke buat laporan penjualan, lalu selesai. Selanjutnya ada flowchart pengelolaan stok. Pertama mulai, lalu input barang masuk. Selanjutnya ada simpan data, lalu ke selanjutnya ini ada flowchart setelah dibuat sistem. Ada flowchart pengelolaan stok.
Pertama ada mulai, lalu input barang masuk, lalu barang akan masuk ke simpan data, selanjutnya update stok, lalu bisa dicek bahan, selanjutnya apakah stok menipis, jika iya bakal menampilkan notifikasi, lalu selesai. Jika tidak, langsung selesai. Selanjutnya ada flowchart penjualan. Yang pertama ada mulai, lalu ada input transaksi, lalu bisa pilih produk, lalu bisa simpan data penjualan. Selanjutnya bisa update stok otomatis, lalu bisa generate laporan, lalu selesai. Oke, selanjutnya di sini ada use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu pelanggan dan pemilik. Dari sisi pelanggan, alurnya dimulai dari melihat menu, kemudian memesan menu, lalu melakukan pembayaran. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, sistem akan memproses transaksi tersebut melalui proses pembayaran, yang di dalamnya sudah termasuk proses cetak struk sebagai bukti transaksi. Selain itu, kasir juga dapat melakukan input pesanan dan mengelola data menu. Sementara dari sisi pemilik, hak akses yang dimiliki adalah melihat laporan penjualan dan mengelola data menu yang ada di sistem. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan yang melibatkan 4 pihak sekaligus, yaitu pelanggan, kasir, sistem, dan dapur atau barista. Alur dimulai dari pelanggan yang datang, kemudian melihat menu dan memilih menu yang ingin dipesan. Setelah itu, kasir mencatat pesanan dengan pelanggan dan memasukkannya ke dalam sistem. Sistem kemudian menyimpan data pesanan dan menghitung total harga secara otomatis. Selanjutnya, masuk ke proses pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Sistem akan mengecek apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran tidak berhasil, pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran ulang. Jika berhasil, sistem mencetak struk dan kasir menyerahkan struk tersebut kepada pelanggan. Secara bersamaan, sistem juga meneruskan status pesanan ke bagian dapur atau barista. Pesanan kemudian diterima, disiapkan hingga selesai dan dikirimkan kepada pelanggan. Oke, lanjut ke DFD-nya. Di sini ada IRD dan DFD. Oke, di sini selanjutnya ada IRD dan DFD. IRD atau Entity Relationship Diagram menggambarkan struktur basis data dari Parhi Smart System yang terdiri dari 4 entitas utama, yaitu user, produk, penjualan, dan detail penjualan. Entitas pertama adalah user, yang menyimpan data akun pengguna sistem. Atribut yang dimiliki entitas ini meliputi ID user sebagai primary key, nama, username, password, dan role yang menentukan hak akses pengguna, apakah sebagai kasir atau pemilik. Entitas kedua adalah produk, yang menyimpan seluruh data produk yang dijual di Warkop Parhi. Atributnya terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, dan stok yang menunjukkan ketersediaan barang. Entitas ketiga adalah penjualan, yang mencatat setiap transaksi yang terjadi. Entitas ini memiliki atribut ID penjualan sebagai primary key, tanggal transaksi, dan total harga keseluruhan. Entitas keempat adalah detail penjualan, yang berfungsi sebagai jembatan antara entitas penjualan dan produk. Atributnya meliputi ID detail sebagai primary key, ID penjualan, dan ID produk sebagai foreign key, jumlah produk yang dibeli, dan subtotal harga per produk. Adapun relasi antara entitasnya adalah sebagai berikut. User berelasi satu ke banyak dengan penjualan, artinya satu user dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Penjualan berelasi satu ke banyak dengan detail penjualan, artinya satu transaksi penjualan dapat memiliki banyak detail produk. Dan produk berelasi satu ke banyak dengan detail penjualan. Artinya satu produk dapat muncul di banyak detail transaksi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya DFD. Data flow diagram atau DFD sistem ini terdiri dari dua level. Pada level DFD level 0 atau yang disebut konteks diagram, digambarkan secara keseluruhan bahwa sistem berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu pelanggan dan pemilik. Pelanggan mengirimkan data pesanan dan data pembayaran ke dalam sistem Warkop.
Sistem kemudian mengembalikan informasi pesanan beserta struk kepada pelanggan. Di sisi lain, pemilik menerima laporan penjualan dari sistem dan juga dapat memberikan data menu berupa penambahan, pengubahan, maupun penghapusan ke dalam sistem. Penghapusan data ke dalam sistem. Pada DFD level 1, alur data dibagi menjadi 3 proses utama. Proses pertama adalah kelola pesanan di mana data pesanan dari pelanggan diproses dan data menu diambil dari store data menu. Proses kedua adalah proses pembayaran, di mana data transaksi disimpan ke dalam data store data, transaksi, dan struk atau bukti pembayaran dikembalikan kepada pelanggan. Proses ketiga adalah buat laporan, di mana data transaksi yang telah tersimpan diambil kembali untuk kemudian diolah menjadi laporan penjualan yang dikirimkan kepada pemilik. Oke, selanjutnya adalah mockup, yaitu tampilan atau visual dari suatu sistem web yang nanti akan dibuat. Yang pertama itu ada Parhi Smart System yang dimana terdapat username dan password. Kita memasukkan username dan password untuk melakukan login ke sistem yang ada. Dan selanjutnya ada dashboard yang berisi data produk, input penjualan, dan laporan penjualan. Yang di sini terdapat total penjualan hari ini, jumlah transaksi, produk terlaris, dan stok hampir habis. Ini total penjualannya contohnya 250.000, jumlah transaksinya ada 15, produk terlaris yaitu kopi hitam, dan sisa produk hampir habis yaitu 5 produk. Di sini terdapat juga ada grafik penjualan 7 hari terakhir, bisa dilihat pada layar, dan produk terlarisnya terdata semua. Dan jika ingin logout bisa logout di sini jika ingin keluar dari sistem. Dan selanjutnya adalah laporan penjualan yang berisi ringkasan penjualan, yaitu total penjualan, total transaksi, rata-rata transaksi, dan total produk terjual, yaitu. Dan selanjutnya ada detail yang berisi contohnya total penjualan ada 1.250.000, total transaksi 85, rata-rata transaksi 14.706, total produk terjual 215. Dan di sini ada detail penjualan, ada tanggal, nota, total, dan kasir, yaitu kayak tanggal 21 Mei, ada note khusus, totalnya, dan ada kasir keberapanya. Selanjutnya ada data produk yang berisi nama produk, kategori, harga, stok, dan aksi. Nama produk yaitu berisi seperti kopi hitam, kopi susu, es teh, dan lainnya. Kategori minuman, makanan. Jika memesan es teh maka keluar minuman. Next ada teks black box-nya, seperti fiturnya ada login, skenario pengujiannya adalah login dengan data benar, data diuji username dengan diisi admin, passwordnya admin123. Hasil yang diharapkan adalah sistem berhasil login dan menampilkan dashboard. Jika berhasil berarti hasilnya berhasil. Yang kedua yaitu login dengan data salah. Jika username dan passwordnya salah, sistem menampilkan pesan kesalahan, berarti itu berhasil jika memang ini salah. Yang ketiga yaitu dashboard, membuka dashboard, yaitu klik menu dashboard. Hasil yang diharapkan informasi dashboard tampil. Jika berhasil maka sistem berhasil. Selanjutnya adalah data produk, yaitu menambahkan produk kopi hitam 5.000 dan stok 20, produk tersimpan dan tampil maka berhasil. Selanjutnya data produk, mengubah produk, ubah stok menjadi 25, data berhasil diperbarui maka sistem berhasil. Selanjutnya data produk, menghapus produk, klik tombol hapus, jika berhasil dihapus maka sistem berhasil. Yang selanjutnya laporan penjualan, menampilkan laporan, pilih rentang tanggal, laporan sesuai periode, dan jika laporan sesuai maka berhasil. Selanjutnya laporan penjualan, ekspor laporan, data diuji, klik ekspor Excel, hasil yang diharapkan file berhasil diunduh. Jika file berhasil diunduh maka berhasil. Selanjutnya input penjualan, menambahkan transaksi, data yang diuji itu seperti contohnya kopi hitam dengan jumlah 2 transaksi tersimpan dan total akan dihitung yang diharapkan. Jika berhasil maka berhasil. Input penjualan, menyimpan transaksi, klik tombol simpan, nomor transaksi terbentuk otomatis. Jika berhasil maka sistem berhasil. Input penjualan, selanjutnya menghitung total. Jika semisal kopi hitamnya 5.000, mesannya 2, maka total pembayaran adalah 10.000. Jika keluar total pembayaran 10.000 maka sistem berhasil. Terus yang terakhir itu input penjualan, yaitu menghitung kembalian. Terusnya input kembalian, menghitung kembalian jika totalnya adalah 10.000 dan uangnya 20.000 maka kembalian 10.000 maka data. Kesimpulan dari proyek yang telah kita buat adalah berdasarkan hasil analisis perancangan dan pengujian telah dilakukan yang bernama
Parhi Smart System yang berbasis AI ini dapat membantu mengatasi permasalahan pencatatan manual di Warkop Parhi, sehingga sistem yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan produk, transaksi penjualan, dan pembuatan laporan sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.